Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi tentang Kargo, general dan spesial kargo, DG dan hidden DG. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perdagangan luar negeri dengan dosen Ibu Mima Nisma SEMM. Pertama-tama saya akan menjelaskan kargo. Kargo didefinisikan secara sederhana ialah semua barang yang dikirim melalui udara seperti pesawat terbang, laut seperti kapal, ataupun darat seperti truk kontainer. Yang biasanya untuk diperdagangkan baik antar wilayah ataupun kota, di dalam negeri maupun antar negara internasional yang dikenal dengan istilah ekspor ataupun impor. Transportasi kargo merupakan salah satu komponen penting dalam rantai pasokan global yang memungkinkan barang-barang bergerak dari produsen ke konsumen. Jenis barang kiriman kargo, kecuali benda-benda pos dan bagasi penumpang, baik yang diperdagangkan, ekspor ataupun impor, maupun untuk keperluan lainnya non-komersial, dan dilengkapi dengan dokumen pengangkutan SMU atau Airwheel Bill. SMU, Surat Muatan Udara. Ini adalah sebuah dokumen penting di mana surat ini dijadikan sebagai sebuah bukti pengiriman yang dikhususkan untuk pengiriman melalui jalur udara. Adapun macam-macam jenis kargo, yaitu yang pertama ada general kargo. General kargo adalah barang-barang kiriman biasa sehingga tidak perlu memerlukan penanganan secara khusus. Namun, tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan aspek safety. Contoh barang yang dikategorikan general kargo antara lain barang-barang keperluan rumah tangga, peralatan kantor, peralatan olahraga, pakaian, misalkan garmen ataupun tekstil, dan lain-lain. Yang kedua ada spesial kargo. Spesial kargo adalah barang-barang kiriman yang memerlukan penanganan khusus, ataupun yang disebut special handling. Jenis barang ini pada dasarnya dapat diangkut lewat angkutan udara dan harus memenuhi persyaratan dan penanganan secara khusus sesuai dengan regulasi IATA dan pengangkut. Barang benda atau bahan yang termasuk dalam kategori special cargo yaitu yang pertama ada live animal atau yang disebut AVI. Ialah hewan-hewan hidup yang dikirim melalui pesawat udara seperti anak ayam, kuda, kambing, ikan, dan lain-lain. Yang kedua ada human remain atau HUM. Ialah mayat manusia yang ada dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama unremitted in confined. Ialah mayat yang masih berbentuk jasad yang diangkut dengan menggunakan peti jenazah. Yang kedua ada cremate, yaitu jenazah yang sudah berupa abu dan biasanya dikirim dengan menggunakan kotak guci ataupun kotak kayu. Yang ketiga ada perishable goods atau PER. Ialah barang-barang yang mudah sekali rusak, hancur, ataupun busuk. Seperti buah-buahan, sayur, daging, bunga, ikan, dan bibit tanaman. Yang keempat ada valuable goods atau VAR. Ialah barang-barang yang memiliki nilai yang tinggi ataupun barang-barang berharga seperti emas, intan, berlian, cek, platina, dan lain-lain. Yang kelima, ada strongly smelling goods, yaitu barang yang memiliki bau yang menyengat seperti durian, minyak wangi, minyak kayu putih, dan lain-lain. Yang keenam ada live human organ atau disebut LHO. Ialah barang-barang yang berupa organ tubuh manusia yang masih berfungsi seperti bola mata, ginjal, hati, dan lain-lain. Yang ketujuh ada diplomatic pouch atau DIP, yaitu barang-barang kiriman diplomatik. Perbedaan antara pengiriman kargo dengan ekspedisi reguler. Yang pertama ada dimensi dan berat barang.
Ekspedisi reguler biasanya digunakan untuk pengiriman barang yang berukuran kecil maupun sedang. Pihak ekspedisi juga tidak memberlakukan ketentuan terkait berat minimum barang. Sedangkan pengiriman kargo ditunjukkan untuk barang-barang yang mempunyai definisi besar dan bobot berat. Pihak perusahaan kargo pun biasanya menetapkan syarat berat minimum barang yang mereka terima. Yang kedua ada durasi pengiriman barang. Ekspedisi reguler digunakan untuk pengiriman barang yang sifatnya mendesak. Oleh karena itu, layanan ekspedisi pada kategori ini mengedepankan kecepatan pengiriman barang dalam hitungan hari, bahkan jam. Beda dengan kargo, mayoritas kargo menggunakan sarana pengiriman berupa kendaraan darat dan laut yang butuh waktu lama. Durasi pengiriman barang biasanya memerlukan waktu antara 3-15 hari. Yang ketiga ada biaya pengiriman. Ekspedisi reguler memiliki ongkos pengiriman relatif mahal dibandingkan kargo. Karena ekspedisi reguler biasanya menetapkan harga dengan perhitungan per kilogram. Ongkos tersebut dapat bertambah mahal jikalau barang yang dikirim memiliki value yang besar. Sedangkan kargo dilakukan berdasarkan pada berat minimum, biasanya di atas 10 kg. Dengan itu, perhitungan biaya total untuk setiap pengiriman bakal jauh lebih murah. Syarat pengiriman kargo yang pertama itu memiliki RW Bill, yang mana RW Bill ini sendiri merupakan tanda terima yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan internasional untuk barang dan bukti kontrak pengangkutan. Yang kedua itu ada berat minimal. Untuk bisa menggunakan jasa pengiriman kargo, biasanya masing-masing penyedia jasa mensyaratkan adanya berat minimal barang. Beberapa batas yang diterapkan oleh jasa pengiriman kargo adalah 2 kg, 8 kg, bahkan 12 kg. Hal tersebut tergantung dari kebijakan masing-masing jasa. Jika kurang dari berat yang disyaratkan, maka paket tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam jenis pengiriman kargo dan harus dikirim menggunakan paket biasa. Yang ketiga itu ada packing. Barang kargo juga harus dikirim dengan packing yang aman. Sebab jika terjadi kerusakan, maka pihak pengirim atau jasa pengirim tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Yang keempat itu menggunakan asuransi. Tidak semua jenis pengiriman mensyaratkan adanya pengiriman untuk menggunakan asuransi. Namun, alangkah baiknya syarat ini dipenuhi. Karena jika suatu ketika barang yang dikirim mengalami kerusakan, si pihak pengirim dapat melakukan yang namanya klaim. Dangerous goods adalah barang-barang kiriman yang berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan, manusia, dan keselamatan penerbangan. Pengangkutan barang bahaya harus mematuhi peraturan dan standar keselamatan yang ketat, termasuk label, tanda peringatan, dan prosedur penanganan yang khusus. Jenis-jenis dangerous goods antara lain yang pertama itu ada explosive goods atau REX, adalah bahan-bahan atau barang-barang bahaya yang mudah meledak, yang mana bahan atau zatnya berbentuk padat, cair, maupun campuran, yang dengan sendirinya mengalami reaksi kimia dan menghasilkan gas pada temperatur serta tekanan tertentu, yang dengan cepat merusak lingkungan sekitar, seperti mesiu, peluru, petasan, bahkan kembang api. Yang kedua itu ada gases atau LPG, adalah barang-barang yang mudah menguap, biasanya berupa gas yang mudah terbakar atau tidak mudah terbakar maupun gas beracun seperti butane, hidrogen, atau propan. Yang ketiga itu ada flammable liquid atau RVL, adalah barang-barang yang bersifat zat cair dan mudah terbakar, contohnya seperti alkohol. Yang keempat itu ada flammable solids atau RVS, adalah barang-barang zat padat yang mudah terbakar jika terkena air, gesekan atau pancaran gas dan bisa menimbulkan ledakan dalam waktu singkat seperti korek api. Yang kelima itu ada oxidizing substances dan organic peroxide, adalah barang-barang yang mudah menguap atau teroksidasi jika dihirup manusia, dapat mengakibatkan pusing ataupun mengantuk seperti calcium chloride. Yang keenam itu ada toxic dan infectious substances, adalah barang-barang yang mengandung racun seperti cyanida, virus hidup, bakteri hidup, maupun virus HIV. Yang ketujuh itu ada radioactive material atau RVW, adalah zat yang bila terkena sinar akan bereaksi dan dapat membahayakan bagi manusia, hewan, dan beberapa jenis kargo seperti detektor asap. Yang kedelapan itu ada corrosive atau RCM, adalah barang-barang yang mengandung karat seperti asam baterai dan merkuri.
Yang kesembilan itu ada miscellaneous dangerous goods, adalah barang-barang lain yang dianggap berbahaya dan mengancam keselamatan penerbangan apabila diangkut dengan menggunakan transportasi udara, seperti magnet, biang es, kendaraan, serta kursi roda elektrik. Hidden dangerous goods merujuk pada barang berbahaya yang tidak dinyatakan dengan jelas atau disembunyikan dalam general cargo ataupun special cargo. Hal ini dapat menjadi situasi berbahaya karena orang yang menangani kargo tidak tahu ada barang berbahaya dalam muatan. Penting bagi pihak yang terlibat dalam transportasi untuk selalu memeriksa dengan teliti kargo dan menerapkan prosedur pengujian yang sesuai untuk mengidentifikasi hidden dangerous goods. Contoh hidden dangerous goods. Yang pertama, zat kimia berbahaya. Bahaya kimia yang dapat digunakan dalam produksi senjata kimia atau peledakan yang mungkin diseludupkan dalam kemasan yang tampaknya tidak mencurigakan. Yang kedua, bahan radioaktif. Bahan radioaktif yang disamarkan sebagai barang-barang non-radioaktif dalam pengiriman yang lebih besar. Yang ketiga, bahan kimia khusus. Zat kimia yang mungkin berpotensi merusak jika bocor atau terkontaminasi dengan bahan lain selama pengangkutan. Yang keempat, barang-barang elektronik dan perangkat. Baterai lithium ion atau bahan berbahaya lainnya yang dapat tersembunyi di dalam perangkat elektronik atau komponen dan dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan jika tidak diidentifikasi. Risiko hidden dangerous goods. Yang pertama, keamanan dan keselamatan. Kegagalan mengidentifikasi HDG dapat mengakibatkan bahaya bagi orang yang menangani muatan dan fasilitas transportasi. Yang kedua, kerugian material. Bahan berbahaya yang tidak terdeteksi dapat merusak kargo lain atau fasilitas penyimpanan dan transportasi. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Kebocoran atau tumpahan HDG yang tidak terdeteksi dapat mencemari lingkungan dan berdampak negatif pada ekosistem. Pencegahan dan identifikasi hidden dangerous goods. Yang pertama, pelatihan. Pihak yang terlibat dalam pengangkutan kargo harus menerima pelatihan yang memadai tentang pengenalan dan penanganan barang berbahaya. Yang kedua, pemeriksaan dokumen. Dokumen pengiriman dan manifest harus diperiksa secara teliti untuk memastikan kesesuaian dengan jenis dan jumlah barang yang sebenarnya. Yang ketiga, pengujian dan pemeriksaan fisik. Beberapa jenis kargo mungkin memerlukan pengujian atau pemeriksaan fisik untuk mengidentifikasi HDG yang mungkin tersembunyi.